Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di hari ini, hari Minggu 5 Juli tahun 2020 dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemim Solafidetino Or. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Dia atas segala berkat yang Dia boleh berikan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak berkat, mulai dari kekuatan, kesehatan, kemampuan. Maka dari itu di saat ini, mari bersama kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah di hari Minggu ini. Dan ibadah kita di saat ini akan dipimpin langsung oleh hamba Tuhan yang terkasih, Ibu Pendeta Vivi Salmon Paat, Master Teologi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Jemaat Yesus Kristus, saat ini marilah kita siapkan hati bersama tunduk di hadapan Tuhan, memohon Tuhan Allah kita mentahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam surat pertama Korintus pasal 16 ayat yang ke-18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Oh
Jemaat disilahkan duduk. Saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kudus, di dalam kemurahan kasih-Mu-lah kami boleh ada sampai pada saat ini, terpelihara, diberkati dengan sehat dan kekuatan. Bahkan kami Engkau beri kesempatan boleh menikmati hari Minggu yang kudus, hari Minggu pertama di bulan yang ke-7 tahun 2020 ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami senantiasa merasakan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru di setiap hari, tiada berkesudahan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun sesungguhnya dalam menjalani hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, seringkali kami tidak berlaku setia. Banyak kali kami menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu. Seringkali kami melangkahi segala perintah dan pengajaran-pengajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak kali kami hidup di dalam dosa, melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang tertunduk di hadapan-Mu, mengaku segala dosa-dosa kami, sebab tak ada satupun yang dapat menghalangi mata Tuhan untuk menyelidiki dan memeriksa hati kami. Engkau Tuhan yang Maha mengetahui. Engkau tahu apa yang tersimpan dalam lubuk hati kami. Segala sesuatu yang kami pikirkan dan kami rancangkan. Bahkan juga sebelum setiap perkataan keluar dari mulut kami, Engkau Tuhan yang telah mengetahui kedalaman hati kami. Dan kami pun tahu Bapa, bahwa setiap gerak-gerik tingkah dan langkah kehidupan kami senantiasa diamat-amati oleh-Mu. Dan karena itu banyak kali Tuhan mendapati perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah masih mewarnai perangai kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku diri pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, di kesempatan hari Minggu ini kami pun datang kepadamu, memohon Tuhan mengampuni kami. Jikalau dalam kehidupan kami hari demi hari masih ada kasih yang dibalut dengan kepura-puraan, masih ada kebaikan yang menyelimuti segala kebobrokan kehidupan kami, dan semuanya itu dilakukan demi untuk kepentingan dan tujuan untuk pemuasan diri sendiri. Bila juga Tuhan menemukan ada kemunafikan dalam diri kami, maka kami memohon, ampunilah kami ya Bapa. Jikalau juga dalam kehidupan kami, di tengah-tengah hidup keluarga, bergereja, dan dalam hidup bermasyarakat, kami kurang menghargai sesama kami, menganggap remeh atau memandang rendah orang lain, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami juga ketika Tuhan mendapati bahwa dalam kehidupan kami hanya bisa mengkritik atau hanya bisa menjatuhkan, mencari celah untuk merusak nama dan reputasi orang lain. Bahkan seringkali kami tidak sanggup untuk bisa memberi penghargaan terhadap sesama yang telah melakukan segala sesuatu yang baik. Kepadamu-lah ya Tuhan kami datang, memohon Tuhan kiranya mengampuni kami untuk segala dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat sengaja ataupun tanpa kami sengaja. Ampunilah kami.
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dari dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain,
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa, memohon kekuatan Allah memberkati kita dalam rohnya yang kudus dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Menjalani kehidupan di tengah dunia ini Tuhan, ada banyak hal yang kami temui, ada susah maupun senang, suka maupun duka. Ada begitu banyak berkat tapi juga begitu banyak pergumulan yang mewarnai perjalanan kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan pedoman dari Tuhan, sehingga kami akan dapat menjalani hidup ini dengan arif dan bijaksana. Kami dapat menjalani hidup ini menurut maunya Tuhan. Dan karena itu saat ini kami siap untuk membaca firman-Mu. Dan kami meyakini bahwa di dalam firman-Mu ada kekuatan. Di dalam firman-Mu ada penghiburan, ada semangat dan pencerahan bagi kami yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sehingga apapun keadaannya, kami akan tetap terus teguh berdiri, mempertahankan jati diri kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan hidup kami benar-benar memancarkan kemuliaan Allah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, memohon hikmat-Mu memberkati kami semua, sehingga kami bukan hanya mengerti tetapi juga kami mampu untuk memperlakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang berjalan ini, minggu pertama bulan Juli tahun 2020, secara sinodal kita diajak untuk membaca, merenungkan, menggumuli bersama tetapi juga memberlakukan kehendak Allah menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Di bawah perikop hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pelayan khusus yang ada di gedung gereja ini bersama dengan tim multimedia, seberapa yang ada, yang bertugas, tetapi juga saudara-saudaraku yang berada di rumah masing-masing, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita senantiasa dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, dari zaman ke zaman, dengan bergulirnya sang waktu, kita melihat dan kita mendapati, kita menyadari bersama bahwa penderitaan adalah satu sisi kehidupan manusia yang selalu ada mewarnai perjalanan kita di tengah dunia ini. Demikian juga dalam pergulatan iman orang percaya untuk mengikut Yesus Kristus. Dari masa ke masa dalam perjalanan sejarah gereja juga membuktikan bahwa tantangan, hambatan, ancaman, dan bahaya terus menyertai perjalanan hidup orang-orang beriman dan dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup, yang menjadi alamat surat dari Rasul Petrus, sebagaimana yang tadi sudah kita baca dalam pasal 4, 1 Petrus ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku, secara umum surat 1 Petrus ini dilatar belakangi oleh satu situasi yang mendorong Rasul Petrus untuk harus mengirimkan surat, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, membangkitkan semangat dan pengharapan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena memang pada saat itu saudara-saudara, orang-orang Kristen sedang mengalami penganiayaan yang hebat di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, dan raja yang berkuasa saat itu ialah Kaisar Nero yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para penguasa atau elit Romawi termasuk Kaisar Nero menaruh kebencian dan kemarahan yang besar kepada orang-orang Kristen, sebenarnya dilatar belakangi karena adanya kecemburuan dan juga kecemasan serta ketakutan yang berlebihan dengan kehadiran orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, terutama juga karena mereka melihat perkembangan kekristenan yang semakin hari semakin maju,
semakin hari semakin berkembang pesat, apalagi di kalangan masyarakat kelas bawah. Karena memang pada saat itu masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, apalagi masyarakat kelas bawah, mereka hidup dengan mengalami ketidakadilan. Dan karena itu ketika Injil dikabarkan, Injil diberitakan, Injil itu bagaikan oase di tengah-tengah padang yang kering, di tengah-tengah padang yang gersang. Dan karena itu saudara-saudaraku, semakin banyak orang yang tertarik pada Injil Yesus Kristus, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus dan menjadi Kristen. Perkembangan kekristenan ini menjadi ancaman bagi keberadaan Kekaisaran Romawi. Sehingga berbagai cara saudara-saudara dilakukan oleh pemerintah yang ada pada saat itu untuk menghambat kekristenan. Antara lain yang mereka lakukan yaitu mengeluarkan aturan. Adanya larangan untuk memberitakan Injil. Adanya larangan untuk beribadah. Tetapi juga orang-orang Kristen, rumah-rumah mereka dirampok. Rumah-rumah mereka dibakar. Bahkan ada orang-orang Kristen yang dibunuh secara sadis. Menjadi mangsa binatang buas. Bahkan ada orang Kristen yang dibakar hidup-hidup, diikatkan pada tiang-tiang, dan kemudian mereka dibakar seolah-olah orang-orang Kristen yang dibakar itu menjadi penerang atau obor yang ada pada saat itu. Nah saudara-saudaraku, orang-orang Kristen yang hidup di saat itu dikambing hitamkan juga oleh penguasa Romawi sebagai pelaku atau penyebab terjadinya berbagai kekacauan yang ada di Roma. Bahkan mereka juga dituduh sebagai pelaku kebakaran kota Roma pada saat itu. Nah saudara-saudaraku, orang-orang Kristen terus dikejar untuk dibunuh dan dianiaya. Dan karena itu mereka harus hidup terpencar. Mereka terserak ke berbagai tempat. Dan seperti yang menjadi alamat surat 1 Petrus ini dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka terpaksa harus tinggal di 5 provinsi yang ada di Romawi ini karena mereka tidak dapat tinggal bersama lagi. Karena keberadaan mereka sungguh sangat terancam. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di bawah tekanan memanglah tidak mudah. Ketika seseorang itu tidak kuat, bisa saja dia jatuh. Apalagi ketika imannya dipertaruhkan, nyawanya dipertaruhkan, bisa saja seseorang itu meninggalkan keyakinannya kepada Yesus Kristus dan memilih lebih baik kita setinggal jo kita pe keyakinan, yang penting kita aman. Daripada hidup menderita, terus dikejar-kejar, terus mengalami pergumulan, lebih baik kasih tinggal jo tu keyakinan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kondisi ini Rasul Petrus memberi kekuatan kepada jemaat. Dan secara khusus dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, yaitu kuasailah diri, tetap tenang dan berdoa. Kuasailah dirimu, tetap tenang dan berdoa. Saudara-saudara, dengan status sebagai seorang pendatang, orang asing atau perantau yang tinggal di negeri orang, pastilah orang-orang Kristen yang ada pada saat itu juga hidup terhimpit. Karena mereka juga tidak mendapatkan hak sebagaimana yang dimiliki oleh penduduk-penduduk asli pada saat itu. Bahkan ada banyak orang Kristen yang harus menjadi budak dari penduduk-penduduk pribumi yang ada di kota-kota yang sudah disebutkan tadi.
Dalam keadaan seperti itu bisa saja mereka diperlakukan dengan tidak adil. Bisa saja mereka mengalami kesewenang-wenangan dari pihak lain, pihak penduduk asli. Dan karena itu saudara-saudara, ketika dalam keadaan tertekan secara manusia, bisa saja mereka tidak mampu menguasai diri. Mereka jadi emosi, mereka balas dendam, atau mereka menyakiti Tuhan mereka. Nah, dalam keadaan ini saudara-saudara, Rasul Petrus mengingatkan, kuasailah dirimu. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh amarah, dirimu dikendalikan atau ditaklukkan oleh keadaan. Tetapi kitalah yang harus mampu menguasai diri, dan supaya kita pun dapat menguasai situasi yang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya, bukan situasi yang menguasai diri kita, mengendalikan emosi kita, tetapi kitalah yang harus mampu menguasai situasi yang ada. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menguasai diri atau penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Salah satu bukti dan salah satu tanda bahwa roh Allah bekerja dalam diri seseorang. Dan karena itu saudara-saudara, diingatkan kepada orang-orang percaya waktu itu, tapi juga kita yang ada sekarang ini, supaya kita mampu menguasai diri. Jangan terbawa emosi, jangan kita terbawa dengan situasi yang ada. Menguasai diri akan memampukan kita bisa lebih tenang lagi, bahkan juga memampukan kita untuk bisa berpikir dengan akal sehat. Ketika kita bisa menguasai diri, pada saat itu pun kita akan dengan leluasa boleh berkomunikasi dengan Tuhan, kita boleh berdoa kepadanya. Dalam Amsal 16 ayat 32, saudara-saudara, pengamsal mengatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, luar biasa bahwa orang yang mampu menguasai diri, dia lebih dari orang yang merebut kota. Penguasaan diri akan memampukan kita untuk bisa mencegah hal-hal atau masalah-masalah yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Seperti ada kata bijak yang pernah saya baca dalam postingan seseorang di media sosial, mengatakan bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan kemarahan berakhir dengan rasa malu. Ya. Segala sesuatu yang dimulai dengan kemarahan berakhir dengan rasa malu. Dan itu salah satu bukti, salah satu contoh dari ketidakmampuan atau akibat dari ketidakmampuan untuk menguasai diri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini, tapi juga bagi orang-orang percaya pada konteksnya, yaitu pergunakanlah karunia Allah untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh dan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, setiap manusia diberkati Tuhan dengan keunikan, diperlengkapi dengan berbagai karunia ilahi yang bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam surat 1 Korintus dikatakan bahwa ada banyak karunia tetapi bersumber dari roh yang sama, yaitu roh Allah sendiri. Sehingga saudara-saudara, ketika orang lain memiliki karunia yang berbeda dengan kita, maka janganlah kita iri. Ketika orang lain memiliki sesuatu yang membanggakan, layaklah juga kita untuk memberi penghargaan dan mengapresiasinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-11 tadi, Rasul Petrus mengatakan bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan
dimotivasi oleh firman Tuhan ini, supaya kita saling menghargai segala kasih karunia yang kita miliki dengan segala posisi dan juga tanggung jawab, bahkan karya kita masing-masing. Dan semuanya itu hendaklah mengantarkan kita pada pemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari kemegahan diri sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan tema perenungan kita di minggu yang berjalan ini, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Menghargai, saudara-saudaraku, menghargai adalah suatu kebiasaan yang penting yang seringkali dilupakan dalam kehidupan manusia, bahkan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin kompetitif ini. Di mana sesama kita, sahabat kita, atau orang yang ada di sekitar kita seringkali kita pandang sebagai saingan kita, sebagai rival kita, atau kompetitor kita. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini untuk menjatuhkan lawan, yang penting kita boleh maju. Nah, saudara-saudaraku, lewat perenungan kita ini mau mengajak kita supaya hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya. Berbicara tentang menghargai dalam dunia kerja, di beberapa perusahaan, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah, kita sering mendengar bahwa telah diberlakukan adanya sistem punishment dan reward, ya. Sistem memberikan sanksi atau hukuman dan juga penghargaan, ya, pada porsinya masing-masing. Tentu semuanya ini dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai atau karyawannya supaya semakin lebih baik lagi, semakin produktif dan juga semakin berkualitas. Hal ini pun sudah sangat sering kita dengar dalam industri seni, ya, dalam industri musik dan perfilman ada begitu banyak ajang awards diberikan pada insan-insan seni atau pelaku-pelaku seni. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, secara psikologis juga memberikan reward atau penghargaan terhadap prestasi atau suatu pekerjaan yang baik yang telah dilakukan akan membangkitkan semangat dan membuat orang bisa bekerja dengan perasaan senang dan nikmat. Karena itu, penghargaan yang tulus itu membawa energi yang positif. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah pandemik global virus corona yang masih sementara melanda dunia dan juga sampai di daerah kita ini, ada begitu banyak orang, ada begitu banyak pihak yang patut kita hargai kerja keras mereka. Ada begitu banyak kepedulian, begitu banyak bantuan dan pengabdian yang telah mereka tunjukkan, bahkan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, keselamatan diri sendiri, dan juga kepentingan keluarga demi untuk kemanusiaan. Dan karena itu kita selalu diingatkan juga untuk bisa memberi apresiasi kepada mereka, bukan hanya tahu mencari titik kelemahan setiap pribadi atau sekelompok orang. Kita patut memberi apresiasi kepada tenaga medis yang bekerja siang dan malam demi raga yang lain. Kita patut memberikan apresiasi bagi para peneliti yang terus bekerja tiada henti untuk membuat vaksin dan juga untuk menemukan obat supaya bisa menyembuhkan penyakit virus corona ini. Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah kita, baik yang ada di pusat, bahkan sampai di daerah, bahkan juga dalam skop yang lebih kecil di lingkungan, di kelurahan yang ada di sini. Kita patut menghargai segala kerja keras mereka, sekalipun mungkin dalam segala sesuatu yang telah dilakukan, masih ada banyak hal yang menjadi harapan-harapan masyarakat yang harus terus diperjuangkan. Kita patut memberi apresiasi juga bagi gugus tugas percepatan penanganan COVID. Kita patut memberikan apresiasi kepada para TNI dan Polri, tenaga-tenaga relawan, para dermawan-dermawati, bahkan lembaga-lembaga sosial,
lembaga-lembaga kemanusiaan yang karena rasa kepedulian mereka turut serta memberi bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Tetapi juga tentu saudara-saudara, kita patut untuk memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya gereja, dengan para pelayan-pelayannya, para syamas, para penatua, guru agama, pendeta, mereka yang disebut sebagai gembala, mereka yang disebut sebagai pastor, yang di tengah-tengah situasi sulit ini terus menggemakan suara kenabiannya, memberikan penguatan iman dalam Injil dan doa bagi jemaat dan masyarakat. Tapi juga kita patut memberi apresiasi bagi semua orang yang ada di sekitar kita, yang terus berusaha untuk melakukan yang baik, dan boleh kita nikmati segala sesuatu yang baik itu. Kita boleh saksikan dan merasakan dampak-dampak yang baik dari banyak pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, kita patut memberi penghargaan, terus mendoakan, menopang, dan bekerja sama dengan sesama kita yang terus melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, pesan firman yang mau disampaikan di sini adalah lebih baik bagi kita menderita karena kebenaran Injil daripada menderita karena berbuat dosa. Kalau boleh mau pilih saudara-saudara, ya antara dua penderitaan yang terjadi ini, dikatakan lebih baik kita menderita karena kebenaran, karena orang yang menderita karena kebenaran disebut berbahagia. Dan karena itu janganlah kita menjadi orang yang akhirnya mengalami penderitaan yang disebabkan karena kebodohan, kelalaian, atau karena dosa kita sendiri. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 15 dan ayat 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab sesungguhnya ketika kita mengalami penderitaan karena melakukan kebaikan dan karena mempertahankan prinsip iman kita, maka Tuhan Allah yang Maha Melihat pasti memperhitungkan semuanya itu. Dan barang siapa yang setia hingga ke tamat, dia akan menerima mahkota kehidupan. Dan karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan hidup yang harus kita hadapi dalam perjalanan iman kita di dunia ini, firman Tuhan meneguhkan kita supaya jangan jatuh dalam dosa dan kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan keselamatan telah tersedia bagi orang yang percaya kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan sukacita dan dengan kerelaan hati membawa persembahan kita sambil kita melakukan bersama Kidung Jemaat 439. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatu hati di dalam doa syafaat ini. Marilah kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan penyembahan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha baik, yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami umat-Mu. Engkaulah Tuhan atas dunia ini, Raja di atas segala raja, dan kepadamu sajalah semua lidah menaikkan pujian dan syukur, semua lutut layak untuk bertelut, memuji dan memuliakan Engkau. Kami sungguh bersyukur ketika di hari Minggu yang kudus ini, kami pun boleh beribadah, sekalipun kembali kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Karena situasi yang ada, kami masih sedang dalam keadaan pandemik karena adanya wabah virus corona yang melanda dunia, tetapi juga sampai ke daerah kami di sini. Tetapi kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau percayakan bagi kami, bahkan terutama nafas kehidupan dan berkat keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, menjadi janji anugerah yang telah Engkau beri, Engkau sediakan bagi setiap orang yang mau berharap kepadamu, yang mau tetap percaya dan setia kepadamu Bapa. Terima kasih, di siang hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini akan terus meneguhkan iman kami, meneguhkan keyakinan kami, sehingga sekali kami mengalami banyak penderitaan, pergumulan dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai bentuk beban-beban persoalan dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, di tengah-tengah kami bekerja dan berkarya. Bahkan dalam segala sesuatu ada banyak hal yang membebani pikiran kami, yang harus kami pikul dalam kehidupan kami ini. Maka firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jaminan bagi kami, bahwa ketika kami mau memikul segala penderitaan sambil tetap hidup dalam ketaatan, kesetiaan, hidup dalam kebenaran kepada Tuhan, maka orang-orang seperti itu disebut berbahagia. Karena sesungguhnya Tuhan Allah tidak tinggal diam. Engkau Tuhan kami yang tidak tidur, maha melihat dan memperhitungkan segala sesuatu yang kami perbuat dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, karena itu kami pun mengucap syukur kepadamu di hari Minggu ini, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan umur karena berkat kasih setia Tuhan yang memberi mereka umur panjang, memberi usia yang baru secara pribadi, tapi juga dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Di minggu yang boleh kami lewati sampai pada hari ini, diberkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka, dan mampukanlah mereka untuk dapat memaknai hidup yang Engkau anugerahkan ini. Demikian juga kami semua, supaya dapat hidup secara bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Engkau beri. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, tapi juga kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang juga mengalami berbagai bentuk berkat Tuhan, baik berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani yang boleh dinyatakan secara pribadi, tapi juga dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Ada yang sembuh dari sakit, ada yang boleh diluputkan dari kecelakaan. Ada saudara-saudara kami yang sementara bersuka cita karena baru dipersatukan dalam kehidupan berumah tangga, diteguhkan dan diberkati nikah mereka. Diberkatilah dan disempurnakanlah syukur ini ya Tuhan. Tapi juga kami berdoa dan bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam keadaan sakit. Mereka yang lemah tidak berdaya, mereka yang sudah lanjut umurnya, mereka yang saat ini sementara
ada di rumah mereka dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan kondisi kesehatan. Bahkan mereka yang saat ini sementara dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan Allah, Engkau sumber kekuatan kami yang kiranya akan melawat mereka, memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami tetap mau percaya bahwa Engkau Tuhan kami adalah dokter di atas segala dokter, tabib kami yang ajaib. Dan karena itu kami pun berdoa juga bagi mereka yang saat ini disebut sebagai PDP, mereka yang sudah terkonfirmasi positif tertular virus corona, mereka yang sementara dalam pergumulan ini Bapa, diberikan kekuatan yang baru yang bersumber dari Tuhan. Dan kami tetap percaya kuasa kasih Allah tidak pernah berubah dari dulu, kini, dan untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Dan tidak ada yang mustahil di dalam kuasa-Mu Bapa. Kami mau tetap terus percaya dan menanti-nantikan Tuhan Allah bekerja menurut waktu Tuhan yang terbaik. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi tenaga-tenaga medis yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di puskesmas-puskesmas, bahkan termasuk mereka yang ada bekerja di rumah-rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Tuhan memberkati mereka yang terus bekerja ekstra untuk melakukan segala tugas tanggung jawab pengabdian bagi kemanusiaan. Diberkati mereka secara pribadi dan diberkatilah mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, dalam hikmat dan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau sanggup memakai mereka, bahkan semua peralatan medis yang ada, obat-obatan yang ada, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat yang dapat menyembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Bapa di dalam sorga, kami pun senantiasa berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada di pusat, bahkan sampai di daerah, bahkan terutama yang ada di Kelurahan Tinor 1, Tinor 2 ini. Kepadamu-lah Bapa, kami memohon hikmat marifat menyertai mereka, memampukan mereka untuk dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu untuk memberi teladan yang terbaik, menjadi pemimpin yang bisa mengantarkan kehidupan masyarakat dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. Diberkati segala usaha kerja mereka, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Demikian Tuhan menganugerahkan sehat kuat, tenaga ekstra kepada mereka. Kami pun berdoa ya Bapa, bagi kehadiran gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini, bahkan secara khusus gereja Masehi Injili di Minahasa, bahkan jemaat Sola Fide Tinor, Tuhan terus pakai menjadi corong Injil untuk terus menyuarakan suara kenabian, untuk terus menyuarakan kehendak Allah, memberi sukacita, membangkitkan semangat, meneguhkan iman, menyatakan kesalahan, dan menegur orang untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu, Engkau Allah yang akan terus memberkati gereja-Mu bersama seluruh anggota jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang ada untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di siang hari ini kami pun boleh membawa persembahan syukur kami. Engkau kiranya menguduskan semuanya itu. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengembalikannya dengan penuh ucapan syukur. Biarlah persembahan ini pun akan dapat menunjang program kerja pelayanan gereja-Mu dan terpakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk pelayanan yang boleh dilangsungkan siang hari ini. Engkau memberkati semua yang telah memberi diri, yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini, baik petugas-petugas teknis tapi juga petugas-petugas liturgis, diberkati oleh-Mu Bapa. Engkau memberkati secara khusus juga tim multimedia Jemaat Sola Fide Tinor, anak-anak Tuhan, para generasi muda yang Tuhan pakai dengan talenta-talenta yang luar biasa untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat, tapi juga bagi seluruh dunia. Engkau berkati mereka ya Tuhan, dengan segala cita-cita,
rencana, pekerjaan, dan studi mereka. Segala sesuatu yang baik Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa kami di dalam sorga, segenap aktivitas kehidupan kami, tugas kerja dan pelayanan kami di hari ini dan di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami hanya mau taruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita kidungkan bersama, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Demikian ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Dengan berakhirnya ibadah kita di saat ini, tentunya marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan, karena atas tuntunannya ibadah di saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada yang terkasih Ibu Pendeta Vivi Salmon 4, Master Teologi, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita sekalian jemaat yang ada. Dan biarlah segala harapan yang terbaik dari kita sekalian yang beribadah boleh terjadi dan teralami dalam kehidupan Ibu Pendeta beserta keluarga yang ada. Terima kasih selanjutnya juga kami sampaikan kepada Komisi Musik, Prokantor, dan juga pemain keyboard yang sudah boleh mengiring akan jalannya ibadah di saat ini. Teman-teman multimedia Sola Fide juga yang sudah boleh membantu akan pelayanan ibadah di saat ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Dan terakhir kepada kita semua yang beribadah, Jemaat Gemim Sola Fide Tinor, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak, lansia yang ada, terima kasih banyak sudah boleh beribadah di saat ini. Dan juga sudah boleh memberikan persembahan, membantu pelayanan daripada gereja kita yang ada. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.